Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak Ustadz yang saya banggakan. Semoga dalam selalu kondisi fit ya, sehat jasmani, rohani, dan selamat melaksanakan proses pembelajaran ini ya, dengan menyiapkan diri kalian sebaik-baiknya, mempersiapkan diri kalian untuk bisa belajar, bisa menikmati pelajaran yang disampaikan oleh saya maupun dari ustadz dan ustazah yang lainnya seperti itu. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya ya akan menyampaikan materi bab 5, yaitu dengan tema kerajinan bahan limbah berbentuk bangun ruang. Tentunya secara gamblang kalian sudah pernah saya sampaikan apa itu tentang limbah ya. Jadi limbah atau bahan limbah adalah segala sesuatu sisa-sisa dari sampah organik maupun non organik yang tidak digunakan kembali. Jadi tujuan dari pembelajaran ini tidak lain dan tidak bukan guna untuk mengolah kembali, merecycle kembali bahan-bahan sampah atau bahan-bahan dari organik maupun non organik yang tidak ada nilai jualnya, sehingga bisa menjadi sesuatu benda yang bersifatnya bisa dijual seperti itu. Makanya harapannya kita bisa kalian bisa menikmati, bisa menyimak, dan bisa memahami paparan materi saya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah kenapa sih ada materi tentang pembahasan tentang bab limbah ini. Secara spesifik ya, sampah atau bahan-bahan yang tidak berguna ini ketika dibuang ya, diartikan barang tersebut tidak ada memiliki nilai jual lagi, tidak memiliki nilai jual. Oleh karenanya ketika sampah juga dibakar ya, khususnya sampah-sampah non organik ini secara kesehatan tidak bagus buat kita, terus lagi buat atmosfer kita. Jadi ketika sampah-sampah dibakar, asapnya naik, ini naik ke langit seperti itu, ini akan mengikis lapisan-lapisan atmosfer seperti yang kalian pernah pelajari di mata pelajaran geografi seperti itu. Dan jumlah sampah yang ada di seluruh dunia ini sangat-sangat banyak. Makanya pembelajaran ini sebenarnya sangat-sangat pentingnya, dalam artian kalian bisa melihat peluang di antara banyak peluang. Makanya di materi ini temanya adalah prakarya dan kewirausahaan. Jadi menciptakan sesuatu ini dari benda yang tidak berguna menjadi nilai benda yang berguna dan bersifat ada nilai jualnya seperti itu. Terus bentuknya apa saja? Bentuknya bermacam-macam. Ada yang segitiga, ada yang persegi, ada yang kotak, ada yang limas, trapesium. Semuanya bermacam-macam. Tinggal kita inginnya seperti apa. Misalnya kita melihat dari dulu ke dulu ya. Misalnya dari sisa-sisa sampah plastik dari es krim atau dari plastik minuman, ini sekarang jadikan hiasan untuk dinding, hiasan untuk kamar. Bahkan ada yang beberapa trending menjadikan sebagai tas pribadi seperti itu. Dan itu salah satu kreativitas yang ada pada saat ini. Harapannya kalian bisa mampu mencapai pemahaman tersebut. Selanjutnya adalah setelah kita sudah belajar, setelah kita sudah memahami apa yang harus kita lakukan ya, ketika kita ingin memulai sebuah produk usaha di bidang kerajinan, bidang usaha ruang bangun datar seperti itu. Yang pertama adalah yang harus kalian perhatikan adalah satu, melaksanakan analisis kelayakan teknis.
ini mekanisnya seperti apa. Oh, misalnya saya membuat ini cara jualnya seperti ini, misalnya di dunia nyata. Terus kalau misalnya saya menjualnya di dunia maya, apa yang harus saya gunakan, metodenya seperti apa, ini layak apa tidak orang-orang di sekitar saya, atau misalnya teman sejawat saya ini tertarik apa tidak dengan karya yang saya buat, seperti itu. Tuh, tuntutannya seperti itu. Selanjutnya adalah melaksanakan analisis peluang pasar. Pasar ini kalau misalnya dijual khususnya untuk di masyarakat sekitar ini, apakah digandrungi atau gemari oleh ibu-ibu atau misalnya orang-orang apa tidak. Nah, itu yang harus kita perhatikan atau kita pikirkan. Demi apa? Demi mempertahankan eksistensi usaha kita, khususnya di tema ini. Selanjutnya adalah menentukan jumlah pembelian. Artinya misalnya kalau misalnya kita hanya mampu sehari 50 sedangkan permintaannya 100, kita harus berpikir sana, harus menambah orang, harus menambah tenaga, harus menambahkan alat. Jadi apa? Melakukan efisiensi kerja, efisiensi waktu, serta apa? Menggunakan bahan baku yang ada nih sebaik mungkin. Jadi kalau bisa tidak ada terbuang satupun, seperti itu. Meskipun barang-barang yang digunakan adalah barang-barang limbah atau barang-barang yang tidak bernilai jual. Selanjutnya, apa yang perlu diperlukan di dalam memulai usaha tersebut? Yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah manusianya. Manusia ini berkompeten di bidang sana apa tidak? Misalnya tadi kalian berharap ingin membuat baju atau tas atau kerajinan apa suku adat yang ada di Kalimantan, khususnya Dayak, seperti itu. Dia bisa nggak membuat ini? Nah, ketika kita punya modal lebih, apa kita kasih modal ini kayak gini, nanti upahnya segini, seperti itu. Dan ini sudah banyak seperti itu ya, terobosan demikian. Bahkan dalam beberapa kasus untuk pembuatan kerajinan suku adat Dayak ini apa, banyak kan sekarang orang-orang tidak hanya orang Dayak, orang Kutai dan seorang orang Kutai banyak sudah membuatnya seperti itu. Yang kedua juga selanjutnya adalah bahan bakunya tersedia apa tidak, langka apa tidak, seperti itu. Terus juga yang ketiga, metode kerja, memperhatikan ini supaya bisa efisien. Tadi yang pernah saya katakan, supaya bisa efisien, supaya bisa efektif, supaya bisa maksimalkan waktu, ini seperti apa caranya, apa perlu menambahkan alat atau perlu seperti apa, itu perlu kita perhatikan. Yang keempat adalah pasar, yang dimana kita memperhatikan seperti sudah saya katakan tadi, apa masyarakat ini butuh apa tidak. Kalau misalnya butuh, itu yang kebanyakannya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir adalah informasi yaitu kita bisa dapatkan di dunia maya, kita bisa mendapatkannya di media cetak dan banyak lagi seperti itu. Nah, semoga ini mukadimah ini atau pertemuan awal ini bisa menjadi motivasi buat kita, dan khususnya kalian bisa melakukan dan memanfaatkan ilmu prakarya ini di masa yang akan mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.